Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Ida Farida dari SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Pada video kali ini saya akan menampilkan atau menyampaikan materi tentang matriks yang khusus untuk peserta didik di SMK Negeri 5 Kota Bekasi, khususnya kelas 11. Ya, kompetensi dasar pada materi ini diantaranya menggunakan sifat-sifat operasi matriks. Selanjutnya menentukan determinan dan inverse matriks ordo 2x2, menggunakan determinan inverse dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Apa sih matriks itu? Matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam satu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Contoh ya, ini ada kelompok bilangan 4, 5, 3, min 1 merupakan matriks sebab susunannya berbentuk persegi dan bilangan-bilangan itu terdiri dalam baris dan kolom. Ya, selanjutnya yang nomor 2. Kita lihat lagi di sini. Kelompok bilangan ada 4, 3, 8. Ini membentuk segitiga. Ya. Ini bukan matriks. Kenapa? Karena ya, tadi syarat matriks adalah berbentuk persegi atau persegi panjang, tetapi di sini berbentuk segitiga. Ya, jadi ini bukan, yang kedua ini bukan contoh dari matriks. Beberapa istilah dalam matriks. Pertama ada baris, kolom, unsur atau elemen, dan juga ordo. Selanjutnya apa sih baris itu? Baris dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang ditulis mendatar atau horizontal dalam matriks. Sementara kolom dari suatu matriks adalah bagian yang dituliskan tegak atau vertikal dalam matriks. Elemen atau unsur suatu matriks adalah bilangan-bilangan real atau kompleks yang menyusun matriks itu. Contohnya ya, mana yang masuk dengan kolom, baris, dan juga elemen. Di sini ada matriks baris pertama pada matriks A 2, 1, 5. Baris kedua min 3, 2, 4. Dan seterusnya sampai baris keempat, di situ ada 6, min 3, 2. Selanjutnya dimasuk dengan kolom. Kolom pertama pada matriks A 2, min 3, 4, dan 6. Dan seterusnya yang dipasang vertikal atau tegak 5, 4, 1, 2. Nah, selanjutnya apa sih kolom itu? Yang tadi sudah disampaikan di depan. Sini ada lagi A ya, pada matriks A. Apa yang dimaksud dengan elemen ataupun anggota ataupun unsur dari satu matriks? Contohnya ya, elemen pada baris kedua kolom pertama itu di min 3. Min 3 merupakan elemen ataupun unsur pada baris kedua kolom pertama. 2 di situ elemen pada baris keempat kolom ketiga. Ordo dan banyak elemen matriks. Ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom dari matriks itu. Banyak elemen atau banyak unsur dari suatu matriks ditentukan oleh hasil kali banyaknya baris dengan banyaknya kolom dari matriks itu. Selanjutnya contoh, ya, kita nih punya contoh nih, ada satu matriks, sini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Matriks A dikatakan berordo atau berukuran 2 kali 3. Dituliskan A 2 kali 3. Banyak elemen dalam matriks A ditentukan oleh 2 kali 3 sama dengan 6. Nah di sini kenapa 2 kali 3? Terdiri dari 2 baris dan 3 kolom ya itu. Jadi disebut berukuran 2 kali 3 pada matriks yang terdapat pada contoh tersebut. Jenis-jenis matriks, ada matriks ya di sini, ada matriks baris, matriks kolom, matriks lajur, matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, matriks datar, dan matriks tegak. Matriks baris dan matriks kolom ya.
Matriks berordo 1 kali n terdiri atas satu baris dan memuat n elemen disebut matriks baris. Matriks berordo m kali 1 terdiri atas satu kolom dan memuat m elemen disebut matriks kolom atau matriks lajur. Contohnya, ya, pada matriks A 5, min, 2, dan 3 merupakan matriks baris atas 3 elemen atau 3 unsur. Selanjutnya, matriks A sama dengan 3 dan min 4 merupakan matriks kolom yang terdiri dari 2 elemen. Matriks persegi dan matriks segitiga. Ya, ini macam-macam matriks segitiga dan matriks persegi. Misalkan satu matriks di sini, contohnya matriks persegi dan matriks segitiga. Ada matriks A 1, 4, min 3, min 2 merupakan matriks berordo 2. Kenapa? Karena terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Selanjutnya di sini pada matriks S, ya, ada beberapa bagian yang disebut dengan ada diagonal samping dan diagonal utama. Yang masuk dalam diagonal utama adalah, ya, di sini pada contoh matriks X S yaitu 1, 2, dan 8. Diagonal sampingnya adalah 5, 2, dan 1. Selanjutnya ini merupakan, ya, contoh matriks diagonal dan matriks identitas, ya. Matriks persegi N dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah dan di atas diagonal utama bernilai 0 disebut matriks diagonal. Matriks diagonal berordo n dengan elemen-elemen pada diagonal utama semuanya bernilai 1 disebut dengan matriks identitas atau matriks satuan. Ya, contohnya, nah tadi yang dimaksud dengan matriks diagonal, ya. Mana di situ yang dimaksud dengan matriks diagonal merupakan matriks yang, nah ini matriks diagonal, ya, tadi sudah disampaikan, di mana matriks persegi berordo n dengan elemen matriks yang berada di bawah dan di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Diagonal utama dan diagonal sampingnya tuh bernilai 0. Contohnya seperti ini, ya. Yang matriks A itu diagonal di samping, ya, di diagonal utamanya juga 0. Nah, di atasnya itu 0. Terus selanjutnya matriks identitas, ya, itu dimana diagonal utamanya bernilai 1. Transpose matriks, ya. Di sini pengertian dari transpose matriks merupakan bayangan dari satu matriks, ya, atau mengubah posisi ataupun baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris. Contohnya, ya, seperti ini, ya, A aksen atau A transpose dibaca A aksen atau A transpose atau A putaran, ya, seperti ini contohnya nih, ya. Nah ini, ya, jika P, ini matriks P sama dengan 2, 3, 4 maka ditranspos menjadi P aksen sama dengan atau P transpose adalah 2, 3, 4. Yang tadinya kolom baris kita ubah menjadi kolom atau sebaliknya. Pada contoh matriks A juga sama, ya, yang tadinya kolom menjadi baris menjadi kolom, ya. Ini matriks simetris, ya. Selanjutnya matriks persegi berordo n. Matriks A disebut simetris atau matriks setangkup jika dan hanya jika elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Kesamaan dua matriks. Matriks A dan B dikatakan sama, A sama dengan B jika dan hanya jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Kalau yang A matriks berordo 2 kali 2 maka B pun harus 2 kali 2. Semua elemen yang seletak itu sama. Di matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Ya, contohnya di situ ada min 4 seletak dengan min 4 di matriks C. B maksudnya itu, ya. Oke. Selanjutnya, ya, di sini penjumlahan dua matriks, ya, kita akan menjumlahkan dua matriks bahwa pada operasi matriks itu matriks bisa
dilakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Contohnya ada 2 matriks. Nah, ini bisa dijumlahkan dengan syarat ordonya sama dan juga harus yang seletak. Ya, syaratnya harus ordonya sama dan seletak. Contohnya 10 plus 2. Ya, itu bisa. Karena 10 seletak dengan 2 di matriks B. 10 di matriks A seletak dengan 2 di matriks B. Dan seterusnya 8 ditambah min 6 juga bisa ya. Kenapa? Karena 8 seletak dengan min 6. Itu untuk kesamaan matriks ya, yaitu ordonya sama dan juga seletak. Nah, ini sifat-sifat penjumlahan pada matriks ya. Ada juga sifat pengurangan pada matriks, sama dia harus seletak dan juga ordonya sama. Nah, ini ya. Contoh 2 matriks kita mau kurangkan atau kita mau lakukan pengurangan ya. Contohnya matriks C dan matriks D. Kita akan kurangkan ya. Nah, ini bisa seletak dan ordonya sama ya. 3 dikurang min 1, min 5 dikurang min 10. Nah, itu sama. Ya, jadi tidak bisa 4 dikurang dengan 7, tidak bisa. Karena apa? Tidak seletak walaupun ordonya sama. Jadi harus yang seletak itu untuk operasi penjumlahan maupun pengurangan pada matriks. Ya, perkalian pada matriks. Nah, di sini kita lihat ya. Misalkan matriks A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, Z, dan K adalah suatu bilangan real jika matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A. Ditulis C sama dengan K kali matriks A. Maka matriks C berordo M kali N dengan elemen-elemen matriks C ditentukan oleh ya. Ini contohnya, jika A sama dengan matriks 2 dan 3 terdiri dari 2 baris 3 kolom, 2 baris 1 kolom, maka 2A yaitu 2-nya kita kalikan dengan matriks A ya. Dimana kita langsung kalikan 2 dikalikan dengan matriks A, 2 kali 2, 2 kalikan 3 ya, itu didapatlah 4 dan 6. Langsung kita kalikan itu operasinya ya. Sifat-sifat matriks ya, perkalian 2 matriks. Kalau yang tadi perkalian matriks dengan bilangan skalar ya. Selanjutnya perkalian 2 matriks ya. Nih seperti ini. Contohnya, nah, jika A sama dengan 4 min 2 dan B sama dengan 3 1, maka AB adalah, kita akan mengalihkan 4 kita susun. Kalau di sini 4 pada matriks A dikalikan dengan 3, lalu ditambah dengan min 2 dikalikan dengan 1 kayak ini ya. Caranya kita sebarkan dulu matriks A, lalu kita kalikan dengan matriks B, pengalinya di matriks B. Nah, sebagai contoh lagi nih, sama nih, ada lagi yang bawa jika A sama dengan 3, 4, min 2 dan B 4, 5 dan 6. Maka perkaliannya adalah di situ ya, kita tinggal kalikan masing-masing ya, masing-masing 3 dengan 4 ya, 4 dengan 5, min 2 dengan min 6 ya, itu. Selanjutnya, nah ini ya, contohnya jika A 3, 2, min 4 dan 6 dan B sama dengan min 4 dan 8, maka A kali B adalah ya, itu pertama, kolom pertama kita sebarkan, kolom pertama pada matriks A yaitu 3 dan min 4 kita sebarkan ya, lalu kita kalikan dengan elemen pertama dari matriks B ya, unsur pertama dari matriks B yaitu min 4, kita sebarkan lagi min 4 ya, kita sebarkan lalu kita tambahkan ya, kita tambahkan dan kita di sini pertama yang ini kita sebarkan ya, lalu kita kalikan dengan min 4 di sini, ditambah ya, disebarkan lagi yang sini yang di matriks A 2 dan 6
Lalu kita kalikan lagi dengan 8 yang ada di matriks B. Maka didapatlah dikalikan ya min 12 ditambah dengan 16 didapatlah 4. Dan ini hasilnya adalah 4 dan 64. Lanjut. Inverse matrix ya. Nih. Kita langsung contoh ya. Kita akan menentukan inverse dari satu matriks. Di mana untuk menentukan inverse matrix ordo 2 kali 2 sini ya. Misalkan A dan B masing-masing adalah matriks persegi ordo 2 kali 2 dan berlaku hubungan AB sama dengan BA. Ya, sama dengan inverse. Maka A adalah inverse B atau B adalah inverse A. Atau A dan B merupakan dua matriks saling inverse. Nih. Ya. Sini ada contoh ya. Setelah kita kalikan ya bahwa A kali B sama dengan B kali A sama dengan inverse ya. Tuh. Nah, determinan matriks persegi ya. Di sini det A sama dengan 1 sama dengan AB dikali BC ya pada soal ini. Nih. Tentukan inverse matrix. Jika matriks A sama dengan A, B, C, D dengan det A sama dengan AD min BC, maka inverse dari matriks A ditentukan oleh A inverse sama dengan 1 per A kali D min B kali C. Dengan syarat bahwa det A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ini ada soal penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks ya. Oke. Tentukan penyelesaian SPLDP di bawah ini dengan menggunakan metode inverse matrix ya, dimana kita punya satu persamaan 2x min 3y sama dengan 17, 2x plus 3y sama dengan 11. Langkah pertama kita buat matriksnya ya, didapatlah matriksnya adalah 4, 5, 2, 3 dan dikali x kali y sama dengan 17, 11. Langkah berikutnya, langkah kedua, ini kita tentukan dari matriks yang ini ya 4, 5, 2 dan 3 kita tentukan determinannya. Maka di sini didapatlah 4 kalikan 3 dikurang 5 kalikan 2. Ya, 4 kalikan 3 di sini didapat 12 dikurang 5 kalikan 2 didapatlah 10. Maka 12 min 10 adalah 2. Selanjutnya setelah kita tentukan determinannya, determinan dari soal ini, lanjut kita menentukan inverse-nya sesuai dengan apa yang diperintahkan di sini. Nah, maka inverse-nya adalah kita dapat 1 per 2. Ini dapat dari mana nih? Ini didapat dari 1 per det A dikali dengan matriks ya. Pengalinya ini untuk pengalinya di mana diagonal utama berkebalikan tempat. Nah, kayak di sini. Sini 4 dan 3. Ya. Di mana 4 di sini unsur pertama ya menempati posisi di unsur ke 2 dari baris ke 2. Ya, ini. Nah, ini unsur pertama berkebalikan tempat, unsur utama berkebalikan tempat, diagonal utama berkebalikan tempat, diagonal samping berkebalikan tanda. Nah, di sini kita lihat yang tadinya 5 sini positif karena dia kita jadikan sebagai pengali pada prinsip inverse, maka min 5 di sini menjadi negatif 5. 2 menjadi negatif 2. Ini diagonal sampingnya berkebalikan tanda ya. Diagonal utama berkebalikan tempat, diagonal samping berkebalikan tanda. Nah, ini kita kalikan. Maka
didapatlah ini determinannya 1/2, 1 ini dari rumus, yang 2 ini dari determinan A, dan ini adalah pengali pada rumus inverse. Ya, langkah keempatnya ya tinggal kita kalikan yang tadi. Ini kita tentukan ya, menentukan nilai X-nya dari persamaan yang tadi. Maka didapatlah setelah langkah tadi kita dapat inverse-nya, lalu kita kalikan lagi dengan matriksnya, lalu kita kalikan lagi dengan variabel matriks yang berupa variabel itu yang X dan Y, maka didapatlah nilai X dan Y-nya, yaitu -2 dan 5. Ya, di sini ada beberapa ini ya catatan. Misalkan diketahui SPLDP-nya seperti ini ya, maka determinannya tidak boleh sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya tepat memiliki 1 anggota. Selanjutnya jika D sama dengan 0 ya, himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Atau D sama dengan DX sama dengan DY sama dengan 0, himpunan penyelesaian memiliki anggota yang tak berhingga atau banyak. Nah, ingat ya. Sampai di sini pertemuan kita. Untuk latihan soal nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.